Kupas tuntas sisi sejarah lirik lagu Sri Huning Mustika Tuban. Lagu Sri Huning ternyata bukan hanya enak dinyanyikan, tetapi sering dipakai bahan pembahasan di kalangan akademik. Di antaranya banyak disusun menjadi sebuah skripsi. Tetapi apakah lirik lagu ini mengandung nilai sejarah? Inilah yang sering dipertanyakan. Karena itu, ulasan berikut ini akan menjawab teka-teki itu. Sri Huning Mustika Tuban, lapo tresno lan saboyo pati, marang Raden Wiratmaya ingkang pranyata nandur branti. Pada bait pertama ini nampak belum menyinggung soal sejarah. Jadi di sini hanya cerita bahwa Sri Huning itu adalah seorang wanita yang menjadi lambang Mustikaning Tuban, ya. Seorang wanita utama. Dia membela kecintaannya terhadap Raden Wiratmaya sampai rela mati. Nah, ingkang pranyata nandur branti artinya Wiratmaya itu menandur atau menanam rasa kesetiaan dalam diri Sri Huning. Sri Huning datan graita kang tinerka kadange pribadi, Wiratmaya putranira Suralawe Adipati Tuban. Dalam bait kedua ini dijelaskan bahwa Sri Huning dan Wiratmaya menyangka mereka adalah saudara kandung, sama-sama putra dari Adipati Tuban yang bernama Suralawe. Sebenarnya nama Sri Huning maupun Wiratmaya itu tidak dikenal di dalam sejarah Tuban. Sedangkan Suralawe ini sebetulnya kalau Suralawe juga tidak ada. Yang ada adalah Sirolawe atau Arya Sirolawe, putra dari Ronggolawe yang menggantikan ayahnya memerintah Tuban pada tahun 1296 sampai dengan 1311. Kalau begitu, apakah kisah Sri Huning ini terjadi pada tahun itu? Kita lihat saja nanti pada bait-bait berikutnya. Sri Huning putraning abdi wangsa pati nalika ing uni kapupuh ing Madyalaka duk prang agung kelawan menak jinggo. Dalam bait ref atau puncak lagu dijelaskan bahwa Sri Huning sebenarnya adalah putranya atau putrinya, ya. Putrinya dari seorang abdi yang bernama Wongsopati. Sedangkan Wongsopati sendiri itu gugur di dalam perang agung melawan Menak Jinggo. Nah, titik perhatian kita di sini adalah pada kalimat terakhir. Duk perang agung melawan Menak Jinggo.
Nama Menak Jinggo sendiri di dalam sejarah tidak ada. Yang ada dalam cerita Babat. Namun karena Menak Jinggo itu adalah penguasa Blambangan, maka jelas yang dimaksud di sini adalah Pangeran Wirabumi, putra Prabu Hayam Wuruk dari istri selirnya. Dengan demikian, yang dimaksud Perang Agung di dalam lagu ini adalah Perang Paregreg yang terjadi pada tahun 1404 sampai dengan 1406. Saat itu Prabu Hayam Wuruk sudah wafat, yang digantikan oleh menantunya yaitu Prabu Wikramawardhana. Sedangkan di Tuban sendiri, saat Perang Paregreg terjadi, Tuban tidak lagi dipimpin oleh Arya Sirolawe, melainkan dipimpin oleh Arya Dikara, yaitu cucu buyut dari Sirolawe. Arya Dikara memimpin Tuban pada tahun 1394 sampai dengan 1431. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau begitu kisah Sri Huning ini terjadi pada abad ke-14 atau zaman Arya Sirolawe, atau pada abad ke-15, yaitu pada zaman Arya Dikara. Ini yang menjadi persoalan, belum ketemu, nanti kita tinjau pada bait-bait berikutnya. Nah, saudara-saudaraku, dasar dari kisah yang saya ceritakan ini adalah bersumber dari buku yang saya pegang ini, judulnya Babat Tuban Jejak Pelabuhan Kambang Putih. Dan buku satunya ada lagi, yaitu Detak Jantung Majapahit Membuncah Sultan-Sultan Jawa. Nah, ini dengan belum ketemunya dua silang pendapat tadi, kita meninjaunya kemudian pada bait-bait berikutnya. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Katresnane Wiratmoyo tinampit dening Rara Sri Huning, sanadyan pungkasanira tekeng leno alabuh negari. Pada bait ketiga ini dijelaskan bahwa akhirnya rasa cinta Wiratmoyo itu terbalas oleh Rara Sri Huning. Jadi mereka memadu kasih. Namun demikian ternyata akhir dari kisah ini adalah suatu kesedihan ketika dijelaskan tekeng leno labuh nagari. Jadi artinya Sri Huning telah mati gugur dalam rangka membela negara. Tentu yang dimaksud nagari di sini adalah Kadipaten Tuban. Nah, saudara-saudaraku, oleh karena bait ketiga ini merupakan bait terakhir dari lagu Sri Huning, maka berarti di dalam lagu ini kita tidak bisa mengambil kesimpulan tentang silang pendapat apakah kisah Sri Huning ini terjadi pada zaman Sirolawe atau Arya Dikara. Meskipun demikian, saudara-saudaraku, agar tidak terjadi kebuntuan
saya ingin sedikit menghadirkan naskah akademik yang terkait dengan Sri Huning ini. Sebuah skripsi yang berjudul Struktur Dramatik Teks Ketoprak dalam Lakon Sri Huning Mustika Tuban, yang ditulis oleh Febriani Wahyu Prabandari, mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang, yang ditulis tahun 2011. Di dalam skripsi ini jelas bahwa Perang Agung yang terjadi sebelum adanya kisah tentang Sri Huning ini bukanlah perang melawan Menak Jinggo, namun perang antara Tuban atau Kadipaten Tuban melawan Majapahit. Dikisahkan bahwa ketika Ronggolawe gugur dalam Perang Agung melawan Majapahit, abdinya yang bernama Wongsopati juga ikut gugur. Oleh karena itu, anak putri dari Wongsopati kemudian diambil sebagai anak angkat oleh Adipati Sirolawe atau Buntarlawe. Jadi anggap saja kata-kata Menak Jinggo pada lagu Sri Huning Mustika Tuban itu bukanlah Menak Jinggo tokoh Adipati Blambangan, melainkan sebagai sanepo tentang kemarahan para bangsawan Majapahit terhadap Ronggolawe. Karena Menak sendiri itu artinya adalah bangsawan, Jinggo itu marah. Jadi kemarahan para bangsawan Majapahit untuk menggempur Tuban akibat dari sikap dan perilaku dari Raden Ronggolawe Adipati Tuban. Perlu saya tambahkan di sini bahwa cerita rakyat tentang Sri Huning Mustika Tuban ini betulnya sudah ada sebelum diciptakan lagu Sri Huning itu sendiri. Jadi pada waktu itu banyak ketoprak-ketoprak yang mengisahkan tentang cerita Sri Huning. Baru kemudian tokoh pencipta dari lagu Sri Huning ini membuat lagu itu. Satu lagi pertanyaan yang mungkin timbul, apakah betul bahwa kisah Sri Huning ini terkait dengan keberadaan Kadipaten Bojonegoro dan Lamongan? Di dalam konteks sejarah, maka jawabannya masih memerlukan pengkajian. Sebab hari jadi Kabupaten Bojonegoro sendiri itu adalah tanggal 20 Oktober tahun 1677. Sedangkan hari jadi Kabupaten Lamongan adalah tanggal 26 Mei 1569. Sedangkan kisah Sri Huning, kalau itu dikaitkan dengan keberadaan Adipati Sirolawe di Kadipaten Tuban, itu terjadi pada kurun waktu 1296 sampai dengan 1311. Jadi memiliki selisih yang tidak sedikit antara 2 abad atau 3 abad lebih. Karena itu di dalam konteks sejarah, kedua kadipaten yaitu Bojonegoro dan Lamongan jelas tidak bisa bertemu.
Meskipun demikian, kalau di dalam konteks cerita rakyat, hal itu bisa saja terjadi. Mengingat sebelum Kadipaten Bojonegoro atau Lamongan itu lahir, ada cikal bakal yang merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di wilayah kedua kabupaten itu. Nah, saudara-saudaraku, itulah sekilas tentang analisa saya dari sisi sejarah tentang keberadaan lagu Sri Huning Mustika Tuban. Tentu saja masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu saya mohon ada masukan atau tambahan yang bisa dituliskan di dalam komentar sehingga bisa melengkapi apa yang menjadi kekurangan-kekurangan saya. Barangkali teman-teman dari Bojonegoro, dari Lamongan, atau daerah-daerah yang lain. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Lilir HP merem, gak usah merem, kancilan.